Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari media. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah datang pagi-pagi begini. Jam berapa ya? Tadinya harus 9.30 ya. Sudah terlambat 14 menit ya. Kalau ini ada 1-2. Jadi cuma klarifikasi aja, karena ada keributan di luar yang berhubungan dengan pajak, yang berhubungan dengan tax amnesty pada khususnya ya. Jadi sehubungan dengan pemberitaan mengenai program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat khususnya dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan. Yang tax amnesty kan? Iya. Ini nggak keluar tax amnesty-nya nih. Oh yang tadi pengungkapan. Jadi ini mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang film tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan. Jadi tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gue aja susah ngertinya, apalagi orang. Tapi pada saat gini, yang udah tax amnesty ya udah. Di amnesti nggak akan digali-gali lagi yang itunya yang sudah daftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Itu mungkin statement pendek dari kami. Kalau pertanyaan silakan. Berarti yang untuk pengecekan itu nggak akan dilakukan ya Pak untuk yang tax amnesty? Katanya kan ada nama yang belum sepenuhnya diungkapkan Pak. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya. Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasih declare habis itu kita kejar mana yang kurang mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang, kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Oke, jalan. Kita sempat cerita soal tax amnesty ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo apakah mungkin tidak ada tax amnesty gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti gue dipecat. Tapi nggak apa. Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah, jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu berapa lah? Sampai akhir tahun. Kalau masuk, ketahuan kita sikat. Jadi yang punya modal luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau nggak bisa masuk. Jadi kita bukan tentang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi.